Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mengukur efektivitas dari vaksin tersebut setelah vaksin disuntikan. Vaksin ini kan membentuk antibodi. Nah, yang kita ukur antibodi ini adalah yang kita sebut sebagai imunogenitasnya. Jadi kemampuan vaksin tadi membentuk antibodi yang kita harapkan. Kita ketahui dari hasil uji klinis yang dilakukan oleh tim di Unpad bahwa antibodi yang terbentuk dari penyuntikan vaksin Sinovac yang saat ini kita gunakan ini rentang waktunya 28 hari setelah penyuntikan kedua. Karena kita tahu kan vaksin ini perlu 2 kali suntikan ya, penyuntikan pertama, kemudian 14 hari kemudian kita disuntik kembali dan kita menerima dosis kedua. Nah, setelah penyuntikan dosis kedua, 28 hari kemudian baru antibodi itu terbentuk secara optimal. Nah, tiap-tiap vaksin ini memiliki jarak penyuntikan yang berbeda-beda. Nah, kenapa nih harus 2 kali dan berbeda-beda? Jadi sebagian besar dari vaksin-vaksin untuk COVID-19 ini, imunogenitas atau antibodi yang kita harapkan lebih dari 95% itu baru bisa tercapai setelah 2 kali suntikan dalam rentang waktu tertentu ya. Jadi kalau Sinovac ini tadi Dr. Reza sudah sampaikan rentang waktunya 14 hari. Berarti suntikan pertama itu baru bisa mencapai 60% antibodinya. Tapi kemudian setelah kita berikan suntikan lagi di 14 hari kemudian, maka antibodi yang muncul itu bisa mencapai 99% bahkan pada vaksin Sinovac. Jadi untuk mengoptimalkan pembentukan antibodi tadi, maka harus diberikan 2 kali penyuntikan. Tiap vaksin itu berbeda-beda rentang waktu penyuntikannya. Ada yang seperti Sinovac ini 14 hari, kemudian ada yang seperti vaksin AstraZeneca atau Pfizer itu memiliki rentang waktu ada yang 21 hari, ada yang 28 hari. Apakah ada kemungkinan kalau orang yang sudah disuntik kemudian terinfeksi virus COVID-19? Masih mungkin dia untuk diserang virus COVID-19, tapi dengan dia punya vaksin, dia punya pertahanan yang artinya nanti membuat dia tidak menjadi sakit. Kalaupun kemudian misalnya pada kondisi tersebut ya, karena virusnya lebih kuat atau kalau jumlah virusnya lebih banyak, jelas vaksin ini dari hasil juga uji klinis itu menyebutkan bahwa vaksin ini memberikan perlindungan untuk gejala COVID yang berat ataupun gejala COVID yang mematikan. Jadi kita bisa melihat proteksi yang betul-betul diberikan oleh vaksin ini adalah mencegah kita kalau sakit menjadi sakitnya bertambah parah. Sebelum kita dapat giliran vaksin ya Dr. Reza, kita harus tetap sehat dengan cara menerapkan 3M, 3T dan tentunya melakukan vaksinasi. Diharapkan dengan kita terus-menerus melakukan ketiganya secara bersamaan, maka COVID-19 dapat segera kita kendalikan.
Dalam petunjuk teknis resmi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa secara umum vaksin tidak menimbulkan reaksi pada tubuh. Namun apabila terjadi, biasanya hanya reaksi ringan. Yang penting kita sehat, artinya sehat secara umum. Bukan berarti kalau kurang tidur nggak boleh vaksinasi, bukan berarti kalau kurang olahraga nggak boleh vaksinasi, enggak ya. Efek samping yang timbul akibat vaksinasi disebut kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI. KIPI yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19 hampir sama dengan vaksin lain yang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan gejala yang timbul. Yang pertama adalah reaksi lokal. Hal ini ditandai dengan rasa nyeri, warna kemerahan, dan bengkak pada tempat suntikan. Sedangkan reaksi lokal yang berat dapat menyebabkan selulitis atau infeksi bakteri pada kulit. Untuk reaksi lokal yang ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan pada tempat suntikan, penerima vaksin dapat melakukan kompres dingin pada lokasi tersebut dan minum paracetamol sesuai dosis. Yang kedua adalah reaksi sistemik yang ditandai dengan gejala seperti demam, nyeri otot pada seluruh badan, nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala. Jika muncul reaksi sistemik ringan seperti demam dan badan lemah, penerima vaksin dapat minum air lebih banyak, menggunakan pakaian nyaman, kompres atau mandi air hangat, dan minum obat paracetamol sesuai dosis. Demam karena vaksinasi itu sesuatu yang sangat wajar. Demam setelah vaksinasi adalah tanda vaksinnya bekerja. Itu adalah tanda bahwa sistem imunitas kita terstimulasi untuk membentuk kekebalan tadi. Yang ketiga adalah reaksi lain seperti reaksi alergi, reaksi anafilaksis, dan pingsan. Reaksi anafilaksis pada umumnya terjadi dengan cepat, yakni 5-30 menit sesudah suntikan. Tanda awal reaksi anafilaksis ditandai dengan warna kemerahan pada seluruh tubuh, rasa gatal, dan sesak nafas. Pada kondisi berat, hal ini dapat menyebabkan shock anafilaktik, di mana terjadi penurunan tekanan darah secara drastis, gangguan pernafasan, dan hilang kesadaran yang dapat mengancam nyawa, sehingga harus segera mendapatkan penanganan medis. Audio Jungle. Saya Lurah Kelurahan Cendo, Kecamatan Rabah, Kota Bima, Haji Andi Haji Mansur. Dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama teman-teman 3 pilar dari TNI dan Polri atas partisipasi dan kerjasamanya selama ini dalam mensukseskan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Cendo. Dan hari ini alhamdulillah berjalan sukses dan aman. Dan mudah-mudahan kepada warga kami yang belum melaksanakan vaksin baik pertama, kedua, dan ketiga agar dapat kiranya melaksanakan program pemerintah ini dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh supaya COVID ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina Rama saya Ari. Maita vaksin mana? Anda tahu vaksin ke demi kesehatan lain yang dilaksanakan oleh pemerintah. Vaksin sakit nggak? Vaksin sakit nggak? Apa rasanya habis vaksin? Nggak ada rasa apa-apa. Mantap. Silakan teman-teman. Saya sudah divaksin. Vaksin aman, halal dan sehat. Ayo teman-teman yang belum vaksin, mari kita vaksin. Vaksin, yeah! Audio Jungle.